Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menyampaikan dugaan transaksi mencurigakan pemilu pada pekan ini. Sebelumnya, PPATK mengendus adanya transaksi mencurigakan bernilai fantastis. Jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat ya lebih dari 100% dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana. Temuan PPATK soal transaksi mencurigakan di pemilu 2024 mencapai triliunan rupiah harus ditindak serius penyelenggara, pengawas pemilu hingga penegak hukum. Kenaikan transaksi mencurigakan mencapai 100% dan terindikasi berasal dari dugaan tindak kejahatan seperti tambang ilegal. Temuan PPATK ini pun sudah dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Komisioner KPU Idam Holik mengungkap rekening bendahara parpol sejak April hingga Oktober 2023 teridentifikasi terjadi mutasi hingga setengah triliun rupiah. Berdasarkan hasil pemantauan atas rekening bendahara partai politik pada periode bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023 itu memang telah terjadi atau telah teridentifikasi mutasi uang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari setengah triliun rupiah. Atas laporan PPATK, Bawaslu bakal menyampaikan dugaan transaksi mencurigakan pemilu pada pekan ini. Laporan ini bersifat sensitif dan perlu kehati-hatian dalam pendalamannya. Merespon ini, Timnas Anies Mohaimin sebut transaksi mencurigakan penting untuk dibongkar. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. TKN Prabowo Gibran sebut Capres nomor urut 2 tegas tak mau menerima sumbangan yang berasal dari judi online, narkoba, hingga tambang ilegal. Karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD bilang Bawaslu harus menyelidiki dan mengungkap ke publik asal-usul dan mengalir kemana uang tersebut. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, supaya ditangkap. Sebenarnya aturan soal batasan sumbangan dana kampanye sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2023. Bagi Capres-Cawapres, caleg DPR dan DPRD hanya boleh menerima sumbangan dari perorangan maksimal 2,5 miliar rupiah, sementara dari korporasi 25 miliar rupiah. Untuk caleg DPD, sumbangan dari perorangan dibatasi maksimal 750 juta dan dari korporasi 1,5 miliar rupiah. Biaya politik yang tinggi tentu bisa jadi penyebab ada transaksi mencurigakan di masa pemilu 2024 yang dikhawatirkan berujung pada politik balas budi. Tim Liputan, Kompas TV. KPU dan Bawaslu sudah menerima surat dari PPATK soal adanya transaksi mencurigakan di pemilu 2024. Kita tahu biaya politik memang tak murah. Lalu bagaimana pemerintah bisa menindaklanjuti hal ini? Kita bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, ada Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu. Ada transaksi mencurigakan, Bu, yang kemudian ini adalah hasil analisa dari PPATK diberikan kepada Bawaslu, disurati juga kepada KPU, bernilai lebih dari 1 triliun rupiah. Belum diketahui ini apa bentuknya, ini di rekening partai kah atau di rekening dana khusus kampanye begitu ya. Lazim, Bu, hal-hal seperti ini atau seperti apa? Ini baru atau gimana? Ya, sebenarnya kalau masalah sumbangan untuk pemilu itu kan sejak 5 tahun yang lalu, bahkan juga yang 5 tahun yang lalunya lagi juga ada masalah kan sebetulnya. Sepertinya memang tidak dievaluasi kalau saya melihat ya. Dan mungkin juga tidak punya mekanismenya. Kalau ada, kan ada batasan ya, batasan jumlah, baik perorangan maupun korporasi. Tapi kan hanya batasan. Tapi kan kemudian ada sumbernya dari mana. Dengan batasan itu harus diketahui bahwa itu adalah bukan berasal dari hasil kejahatan, harus itu clear gitu ya.
Nah, itu permasalahan. Tetapi masalahnya di sini, bahwa ini ada LHA ya, PPATK itu LHA. LHA itu sudah dari bank atau dari lembaga keuangan lain yang kemudian diserahkan kepada PPATK. PPATK menganalisis dan menurut PPATK ini adalah terindikasi dari hasil kejahatan yang ada dalam Undang-Undang TPPU, yaitu 26 jenis kejahatan. Itu menurut PPATK. Itu harusnya kepada penyidik. Saya kira penyidik juga sudah terima, Bawaslu juga terima. Harusnya Bawaslu langsung kerjasama dengan penyidik, tanya kepada penyidik, sudah Langsung ya, Bu? didalami belum? Ya, sudah didalami belum oleh penyidik? Karena kalau Bawaslu saya kira nggak bisa ya, dia Oke. bukan penyidik gitu, tidak mungkin bisa. Tapi kan PPATK juga harusnya menyerahkannya kan yang utama adalah kepada penyidik. Nah sekarang ini adalah Bawaslu harus kerjasama dengan penyidik, minta penjelasan dari penyidik. Ini siapa orangnya, jumlahnya begini, terindikasi dari hasil kejahatan apa, apakah judi online, apakah illegal mining, ataukah dari hasil korupsi atau perdagangan ilegal narkotika. Ini yang banyak ya, atau investasi ilegal kemarin, atau dari KSP kemarin yang banyak sekali ya, puluhan triliun, dan kemudian ketika pidananya dijatuhkan, perampasannya tidak optimal. Nah itu yang kita khawatirkan pada waktu itu, termasuk setahun yang lalu, jangan-jangan ini memang tidak terlacak, tidak ditindaklanjuti, dan nanti digunakan untuk pendanaan pemilu. Iya. Nah itu bahaya sekali. Ini sangat bahaya. Bu Yenti, ngomongin Iya. bahaya ya. Iyalah, Betul. ini diindikasi di tambang ilegal dan dugaannya ini untuk kegiatan money politik, satu politik uang untuk mengumpulkan massa begitu. Dari sebelum-sebelumnya Bu, pemilu-pemilu sebelumnya, meskipun itu capres-cawapres ataupun pileg begitu ya, pernah nggak ini ada sesuatu yang kemudian diungkap kalau ini ada hasil dari dugaan TPPU, kemudian uangnya ini berasal dari sesuatu yang ilegal? Seingat saya ya, kalau dari sampai dituntaskan dari hasil kejahatan apa tuh tidak. Tapi saya ingat sekali yang di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan itu waktu itu masih 1 orang 1 miliar boleh nyumbang. Tetapi ketika didalami yang nyumbang itu siapa, itu ternyata alamat orang yang menyumbang itu sangat tidak sesuai dengan profil kalau dia itu bisa menyumbang 1 miliar. Ini juga permainan pada masa lalu yang tidak didalami. Kalau ini tidak sesuai dengan jumlahnya ya, jumlah itu tidak sesuai dengan rumahnya, dengan KTP-nya. Lalu ini uang apa dong? Itu kan nggak ditindaklanjuti. Nampaknya sih seperti itu gitu. Potensi TPPU ini kemudian digunakan untuk bermain di politik atau di pemilu ini sangat besar sekali, Bu ya? Sangat besar dan sangat berbahaya, dan kami ya, kita ya yang selalu bicara tentang TPPU itu mulai setahun yang lalu ketika ada dari judi online 1 tahun sekian, dari narkoba 1 tahun sekian, dari korupsi belum tuntas penelusurannya, itu kan TPPU semua. Dan kita sudah mengkhawatirkan harus tuntaskan, harus dirampas. Kenapa kalau tidak kita setahun mendatang akan ada pemilu, dikhawatirkan itu mencemari demokratisasi karena pemilu itu kemudian dijalankan atau dilaksanakan menggunakan uang-uang hasil kejahatan. Kenapa bahayanya? Jadi nanti siapapun yang menang, yang kemenangannya itu dikarenakan ada sumbangan dari para orang-orang yang terlibat kejahatan, siapapun yang memimpin nanti pasti akan balas budi. Nah, repotnya lagi balas budi kepada penjahat. Artinya apa? Negara itu ke depan tidak akan pernah memberantas kejahatan itu. Bu Nah Yenti, itu. Jadi ya. ini kan sudah merupakan laporan begitu ya, meskipun tadi disebutkan LHA dari PPATK, kemudian sudah diserahkan tidak hanya ke penyelenggara pemilu, tapi ke polisi, kemudian ke penegak hukum juga sudah dilakukan. Bisa nggak sih ini kemudian diusut terlebih dahulu atau dengan cepat begitu? Karena kalau untuk based on Gakumdu saja, informasinya ini akan berjalan lama dan bisa jadi pemilunya sudah selesai. Ya, itu kan nggak logis ya. Artinya kita kan punya kedaruratan ya. Segala sesuatu itu ada kedaruratan. Ya, kedaruratan ini ada something yang emergency. Ya, mestinya bisa kalau kita memang betul-betul akan menyelamatkan pemilu ini untuk menghasilkan pemimpin pemilu yang amanah, yang kemenangannya tidak tercemari oleh hasil kejahatan, harusnya duluan gitu, harus didahulukan.
Harusnya sebegitu cara berpikir paradigma negara seperti itu. Dahulukan dulu, secepat tuntaskan ini dari mana. Ah, Ketika ini betul-betul sangat terindikasi dengan hasil kejahatan dari si A, si B, narkoba, illegal logging, illegal mining, korupsi dan sebagainya, harusnya ada mekanisme KPU, drop orang-orang itu harusnya dicoret. Harusnya gitu misalnya itu. Harusnya begitu kalau kita mau konsisten. oke, Begitu. karena Ya, KPU menyatakan bahwa yang kemudian mereka atur secara undang-undang kepemiluan ini adalah di rekening dana khusus kampanye begitu. Padahal ini tidak dinyatakan secara jelas apakah ini masuk ke RKDK tadi atau ini merupakan wilayah partai perorangan. politik. Tapi kan kita tahu lah bahwa ini sangat bersentuhan begitu ya. Yang mana Bu? Siapa Bu yang harus kemudian menginisiasi ini secara cepat begitu? Ya kita semua gini ya, itu kan ada dua hal. Apakah itu masuk dana partai berarti kan partainya, ya kan? Atau perorangan berarti politisinya, ya kan? Apapun, kalau itu betul-betul terindikasi dari hasil kejahatan, baik itu partai maupun perorangan, mestinya itu ada degradasi terhadap orang-orang itu. Ada satu terhadap pihak itu, apakah itu korporatnya dalam artian itu partainya, ataukah orangnya yang terlibat bahwa dia misalnya dia mencalonkan legislatif ternyata dia didanai dari hasil kejahatan ini gitulah ya untuk untuk dia kampanye, untuk pasang baliho yang ribuan itu misalnya, itu kan bukan memerlukan uang yang sedikit, itu uang yang banyak. Ya. Dan siapa yang mendanai itu sangat penting sekali. Yang mendanai itu siapa? Kalau sampai yang mendanai, kan kita yang khawatirkannya tadinya itu kan kalau ada pendanaan yang walaupun itu ilegal tapi dari orang tertentu dan itu menjadi banyak sekali, dikhawatirkan kan tidak fair. Karena dananya banyak, kemudian dimenangkan dan kemudian menang dan kemudian nanti orang itu kalau jadi pasti balas budi pada orang yang membantu meskipun itu uang halal. Bagaimana kalau kali ini adalah uang hasil kejahatan? Ya, Ya jadi bahayanya double gitu ya. Kita bahaya mendapatkan sekali. kita akan mendapatkan suatu level berbahayanya lebih tinggi dibandingkan kalau ada orang yang menyumbang tapi sumbangannya jauh lebih besar dan memonopoli sumbangan-sumbangan itu. Artinya apa? Kemudian nanti kan kalau yang bersangkutan jadi, apakah itu perorangan, apakah itu partainya, kemudian partai itu atau perorangan itu akan pasti mengganggu sekali jalannya pemerintahan ke depan, keadilan ke depan. Semua yang akan kita lakukan ke depan itu pasti didikte oleh orang-orang yang menyumbang ini. Tersandra lah ya Bu ya untuk kemudian Tersandra. politik balas Betul. budi, apalagi Balas kalau budi. ini terbukti Apalagi kalau bahwa ini ini dari dananya hasil ilegal kejahatan. begitu ya berdasarkan tindak kejahatan, ini gawat juga. Ya. Bu Yanti, kalau Gawat fenomena juga. relawan sendiri gimana Anda melihatnya? Relawan. Ya relawan itu apa sih? Namanya juga relawan, harusnya nggak dibayar. Relawan kok rela kan ya. Tapi kan di relawan ini kan relawan masuk gini, tapi kemudian nanti kalau sudah jadi harus dapat job lah ya, harus dapat tempat ya kan. Balas budi juga kan. Ya relawannya udah nggak ada lah kalau begitu ya. Relawan ya rela aja, sudah ikhlas gitu kan. Relawan karena mungkin karena sama-sama ideologinya, sama-sama pandangan politiknya, kemudian dia mengusung. Tapi yang terjadi di kita kan semuanya serba transaksional ya. Saya membantu, saya mencarikan ini, tapi nanti saya dapat kedudukan apa? Kan gitu. Dan berkaitan dengan transaksi yang dari PPATK juga harus dilihat apakah ini juga bagian dari relawan ataukah sumbangan itu melalui relawan ya. Jadi yang kemudian ini bisa menangani secara cepat sebenarnya Bu, kalau dari sisi Bu Yanti melihatnya di KPK, di kejaksaan, atau di polisi, atau gimana Bu? Iya, harus penyidik ya, harus penyidik. Jadi harusnya itu penyidik dulu. Jadi karena undang-undang TPPU-nya sendiri mengatakan PPATK itu kewajibannya kalau ada LHA yang mencurigakan yang terindikasi ada uang-uang berasal dari hasil kejahatan diberikan kepada penyidik. Tapi karena ini kaitannya juga dengan pemilu, maka Bawaslu dan KPU itu menurut saya ya itu diberikan data itu diberikan pada mereka nantinya gitu kan, biasanya seperti itu. Dan kita lihat tadi yang mana ya, kalau korupsi bisa ketiga-tiganya polisi, KPK dan kejaksaan. Kalau kejahatan illegal mining dan sebagainya polisi. Kalau itu dari narkoba mungkin BNN dengan polisi. Ya, jadi tergantung. Ini kan banyak sekali penegak hukum yang bisa menangani. Itu banyak sekali yang sekarang harusnya diambil sikap adalah harusnya mendorong para penyidik ini, baik itu penyidik dalam polisi maupun penyidik di luar lembaga kepolisian itu harus jalan, harus menyelidiki dan menyidik
apakah benar ini dan gini kan PPATK sudah memberikan ini loh transaksinya masuk ke bank ini atas nama ini. Harusnya PPATK bisa mengambil langkah seperti waktu yang Rafael Alun ya, Oke. langsung diblokir dulu, harus diblokir Blokir ini, dulu ya. blokir dalam artian penundaan transaksi 15 sampai 20 hari. 5 sampai 15 hari jadi 20 hari. Dalam waktu 20 hari ini polisi harus segera cepat sehingga nanti blokirnya bukan blokir sementara menjadi blokir tetap gitu ya. Paling tidak ya, kalaupun ini nanti nggak selesai, paling tidak uang ini tidak masuk ke pendanaan gitu. Nanti prosesnya jalan, tetapi siapapun yang terindikasi dari uang yang diblokir tadi harusnya sudah tidak masuk lagi harusnya kalau kita mau fair ya, karena ada masalah kan. Jadi Bawaslu itu kepentingannya adalah ketika penyidik sudah menyatakan bahwa transaksi-transaksi ini berkaitan dengan si A, si B, si ini, maka Bawaslu harusnya dengan apa yang ada pada kewenangannya mengawasi, menyerahkan kepada KPU, nama-nama ini harusnya sudah dibatalkan. Harusnya seperti itu kalau kita konsisten dan konsekuen dengan aturan-aturan yang kita buat yang intinya ingin agar pemilu itu bebas, jujur, adil, itu adalah karena jujur tuh karena memang uangnya tidak terlibat dari kejahatan kan gitu kan. Ya itu kan jadi kita jadi bebas ya memilihnya juga. Jadi harus seperti itu. Jadi kejujuran tuh dari mereka juga bukan hanya punyanya kita saja. Jadi hal-hal seperti itu harus kita lakukan ya. Dan sekali lagi saya sampaikan ini harus tuntas karena ini masalah yang sangat serius dan sangat berbahaya. Jadi jangan ada pemikiran karena ini lama nanti saja, itu sangat salah. Justru karena kita akan menghadapi sesuatu di Februari, masih ada waktu 3 bulan ini, tuntaskan minimal, sudah ada tersangkanya, siapapun yang terlibat tersangka ya dicopot, dicoretlah dari pencalonannya. Didiskualifikasi Iya, apapun betul. itu. Demi kemudian itu ya. Ya, itu konsekuensi untuk calon ya kan. Nah, calon Konsep. kan ini calon menerima. Nah, yang mengirimkan itu tentu kan potensi untuk jadi tersangka gitu. Oke. Jadi Demi calonnya konsep jujur adil tadi juga yang semoga tidak hanya menjadi jargon dan juga ini bisa dibuktikan secara cepat seperti apa yang Bu Yanti bilang tadi, semoga harus dibereskan dalam waktu beberapa bulan ke depan ini karena kita juga terbatas oleh waktu, dan semoga masyarakat ini kemudian bisa menilai dan menjatuhkan pilihan dengan tepat nanti. Baik. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Bu Yanti Garnassis. Terima kasih Bu Yanti Terima atas kasih. sharingnya. Terima kasih.